Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi yang bertemakan pengamalan hadis dalam kehidupan. Dari kelompok 13 beranggotakan Lulu Imro'atul Hasanah, Siti Azizah, Elmas Salma Sahula, Riyadus Solihin, Muhammad Rozikin, Dinda Anaya, Milna Hidayatul Ummah, Yunita Alfiani Putri. Kami dari Prodi Studi Agama-Agama kelas A, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi aswaja. Aswaja merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepanjangan tersebut merupakan frase dari kata-kata bahasa Arab yaitu ahlu, sunnah, dan jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter. Sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Adapun definisi aswaja menurut beberapa pendapat ulama. Yang pertama, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Yang kedua, ada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Yang ketiga ada Muhammad Khalifah Al-Tamimi, mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya. Berikut ini sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak awal mula munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriyah, yaitu tahun terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam, atau lebih dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Amul Jamaah, atau biasa disebut dengan tahun persatuan. Yang ketiga, golongan ketiga mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada abad 2 Hijriyah, yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam atau teologi Islam yang ditandai dengan berkembangnya aliran modern dalam teologi Islam yang telah dipelopori oleh kaum Mu'tazilah atau rasionalisme dalam rangka mengimbangi. Maka tampilnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membela akidah Islamiyah dan mengembalikan kepada kemurniannya yang asli.
Ada juga aliran-aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ada aliran Salafiyah atau tradisional, yaitu bagian dari Ahlus Sunnah yang mana lebih menonjol ke Ahlus Sunnahannya daripada Khalaf moderat atau Asy'ariyahnya. Senantiasa mempertahankan konsepsi akidah Islamiyah yang orisinal, tradisional, dengan penuh konsekuen sesuai dengan doktrin akidah pada masa Nabi dan masa sahabat serta tabi'in. Dan aliran yang kedua ada aliran Khalaf atau konvensional. Di sini telah dijelaskan pada bagian yang lalu bahwa aliran Khalaf atau konvensional ada dua macam. Yang pertama, aliran yang amat berlebihan dalam mengkultuskan akal. Menurut pengikut aliran itu, tanpa wahyu pun manusia mampu mengenal Al-Khaliq dan mampu pula membuat syariat dengan bantuan akal sendiri. Dan yang kedua, aliran yang menempatkan akal sebagai mitra wahyu. Akal dan wahyu saling mendukung kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Dalam hal tertentu, akal tidak cukup mampu memahami wahyu karena keterbatasannya. Terdapat beberapa karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ada at-tawassut. Di sini berarti pertengahan. Dimaksudkan menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Yang kedua ada al-i'tidal. Diartikan tegak lurus, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga ada at-tasamuh. Diartikan sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Ada yang keempat yaitu at-tawazun. Diartikan keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur yang lain. Yang kelima, ada amar ma'ruf nahi munkar. Diartikan menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, atau menjerumuskan nilai-nilai moral keagamaan dan kemanusiaan. Selanjutnya ada contoh-contoh sunnah Nabi SAW. Yang pertama, sholat berjamaah tepat waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, merutinkan sholat duha. Yang keempat, menjaga sholat rawatib. Yang kelima, selalu berusaha dalam kondisi yang suci. Yang keenam, sedekah harian. Yang ketujuh, istighfar minimal 100 kali. Yang kedelapan, membaca surat Al-Kahfi. Yang kesembilan, memperbanyak doa. Yang kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Yang ke-11, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Yang ke-12, tidak duduk dengan memeluk lutut. Yang ke-13, memperbanyak sholat sunnah sebelum khotib naik mimbar. Yang ke-14, menyegerakan berangkat ke masjid. Dan yang terakhir, ke-15, mandi Jumat. Pada penjelasan terakhir, upaya-upaya untuk menghidupkan sunnah.
Menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasul adalah bagian sangat penting dalam beragama. Ini sudah dipraktekkan umat Islam sejak generasi para sahabat. Perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya terus-menerus menjadi perhatian mereka. Mereka dengan kadar yang bermacam-macam berusaha membentuk tingkah lakunya sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali menyuruh sahabat menirunya. Dalam hal sholat, Nabi bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal berhaji, beliau bersabda, "Ambillah dariku manasik kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hal menikah, beliau menegaskan, "Nikah adalah sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk golonganku." Sekian penjelasan dari kami, kelompok 13. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.